Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah amma ba'd. Teman-teman yang kami hormati, guru kita atau narasumber kita kali ini Al Ustadz Ahmad Faris BQ LC MA MSI. Kita doakan semoga Ustadz ini berikan umur yang panjang. Amin, sehingga kita dapat mendengarkan tausiah-tausiah atau siraman rohani dari Ustadz kita ini. Yang kami hormati Haji Roni Kiat yang senantiasa semangat dalam memimpin atau mengkaji atau mengikuti atau semangat dia untuk memimpin taklim ini. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan kesehatan walafiat hingga kita dapat berkumpul bermunajat seperti sekarang ini, dan juga kita saat berkumpul dari mana-mana dari media ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang kalam, marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga yang kita dengarkan, yang kita saksikan, atau yang kita ikuti dalam sesi kajian ini, Allah berikan pahala yang berlimpah, Allah berikan manfaat bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan kepada saudara-saudara kita, anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Al-Hadiniyah wa ala kulli hatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana tema kali ini, tema kajian ini yaitu kita menguatkan tauhid menghadapi pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan. Di mana narasumber kita kali ini telah hadir Al Ustadz Ahmad Faris BQ LC MA MSI yang telah hadir di tengah-tengah kita. Di mana taklim ini kita mulai dari jam 8 sampai dengan selesai. Mungkin di sini kita ada waktu biar supaya kita nggak molor panjang ya, Ustadz ya. Oke. Nah, 1,5 jam lah efektifnya gitu. Nah, sama kita udah persiapan tadi, pembukaan juga udah, kita membacakan Ummul Quran. Selanjutnya pemaparan nilai susunan acara. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan juga ringkasan atau closing statement dari Pak Ustadz Faris dan juga sekaligus doa penutup. Oke, di mana saya akan menceritakan tentang Pak Ustadz ini, di mana Pak Ustadz ini masih aktif ya Ustadz ya, jadi dosen UIN Jakarta ya Ustadz ya? Iya, diperbantukan di STU Al-Hikmah Jakarta ya? Betul. Alhamdulillah. Dan juga beliau ini sebagai penulis, motivator, dan dai nasional. Beliau ini S1 di Fakultas Usluhuddin Universitas Al-Azhar Kairo, dan juga S2-nya jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam di Universitas Indonesia, dan S3-nya Hubungan Internasional di Universitas Ankara, Turki. Jadi sayang banget teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini kalau nggak kita dengarkan kajian ini atau tema yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Faris ini, itu sayang banget karena kita tahu beliau banyak kesibukan, banyak kegiatan-kegiatan beliau, sehingga alhamdulillah
kita bersyukur beliau menyempatkan hadir di taklim kami ini. Terima kasih Pak Ustadz. Dan juga Pak Ustadz ini telah menulis 7 buku dan sebagian bestseller. Diterbitkan di Hong Kong. Mungkin nanti bisa kita dapatkan di toko-toko buku terdekat ya Pak Ustadz ya. Gitu. Jadi ada Letter from Turkey, Cinta Tiga Benua, dan juga Life is Miracle. Kayaknya pas nih dijadiin film nih. Biasanya kan novel-novel atau buku-buku ini bisa dijadikan film gitu loh. Dan juga Pak Ustadz ini dia sering mengisi atau menjadi narasumber di kantor-kantor pemerintah, BUMN, bank, radio, dan TV nasional. Dan juga menjadi pembina banyak komunitas hijrah dan kajian ibu kota. Beliau juga mendirikan Imanpet, Urban Muslim Human Resource Development, dan concern pada kelas-kelas motivasi Muslim produktif dan kajian-kajian dengan kurikulum yang ketat. Misalnya Imanpet Masterclass untuk kajian dasar Islam yang intensif dengan 48 pertemuan. Jadi sayang banget kalau kita nggak dengerin kajian-kajian dari Pak Ustadz Faris ini. Gitu. Dan juga jangan lupa tata tertib di kajian online ini, kita juga tidak bisa membatasi teman-teman, atau kita juga tidak bisa memblok teman-teman. Pertama, kita luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengikuti adab belajar dalam mengikuti taklim. Yang pertama ya, kajian akan dipandu oleh moderator, ya saya sendiri atau dengan Pak Haji Roni Kiat. Dan juga mohon kiranya matikan mic. Kalau video nggak apa-apa, kita nyalakan saja di saat materi berlangsung. Dan juga 70% sesi materi dan 30% interaktif tanya jawab. Tapi nggak menutup kemungkinan 30% ini sesi materi dan 70% ini bisa tanya jawab. Gitu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Nanti kita serahkan aja dengan Pak Ustadz. Mungkin banyak teman-teman yang mau bertanya dengan pertanyaan-pertanyaannya gitu loh. Nah, nanti bisa menulis di chat untuk diskusi ini di chat room di atas atau di bawah Zoom teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Dan juga jika ingin ingin bertanya atau ingin diskusi, harap mengaktifkan suara atas izin moderator gitu. Dan juga dapat mengirimkan WA ke nomor saya, nomor ini nih. Gitu. Oke. Nanti kita akan rekam oleh panitia gitu. Oke. Demikianlah mukodimah yang sedikit saya ceritakan tentang Pak Ustadz. Mungkin kiranya nanti panjang lebar oleh Pak Ustadz sendiri. Kita serahkan ke Pak Ustadz yang saya sebutkan tadi. Mohon untuk segera kita nonaktifkan suaranya. Marilah kita niatkan kajian ini, niatkan taklim ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ustadz Haris BQ. Sallallahu ala Muhammad. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Saudaraku, Majelis Taklim Yuk Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya pikir namanya ini pesertanya ABG semua ya. Masya Allah. Rupanya bahasa gaulnya digunakan oleh bapak-bapak juga, Masya Allah. Terima kasih Pak Roni Kiat atas sambungan silaturahim sehingga dapat bertatap muka dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia pada malam hari ini ya. Insya Allah kita akan menutup keberkahan hari ini
dalam satu amalan penting dalam Islam, yaitu dalam majelis ilmu yang menuntut ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sekarang kita hampir 2 tahun ya, telah berada di situasi pandemi yang sangat tidak mengenakan. Situasi apapun dalam kehidupan ini, itu adalah ujian. Sebab hidup dan mati itu sendiri adalah ujian. Artinya, kita kalau mau sukses, kita harus tahu mana masa-masa masih ujian dan mana masa-masa menikmati hasil ujian. Iya, gitu. Kalau sekiranya dia tidak bisa membedakan mana fase menanam dan mana fase menuai, dia pasti akan menderita masa depannya. Berpikir tentang foya-foya kehidupan yang mudah, kehidupan yang serba senang, gitu. Karena dia tahu bahwa masa itu adalah masa menanam, maka dia akan sukses. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini berkali-kali bahwa fase hidup di dunia ini memang fase ujian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup mati adalah ujian melihat siapa yang paling baik. Karena itu segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini sebenarnya dia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kesenangan ataukah itu kesusahan-kesusahan. Begitulah seorang mukmin harus melihat, ya, bagaimana pandemi ini ketika datang kepada kita. Teman-teman sekalian, kalau kita menjalani kehidupan, ya, kita ini kan butuh tutor, butuh coach, butuh mentor dalam kehidupan. Jadi jangan sampai ada satu fase dalam kehidupan kita itu kehilangan coach, kehilangan pelatih. Itu nggak boleh. Sebab kita ini nggak pernah benar-benar ahli menghadapi sesuatu kecuali meniru oleh orang-orang yang telah berpengalaman pada masa lalu. Karena umur kita terlalu singkat, nggak mungkin kita yang harus mengalami fase trial and error terus. Kita sendiri yang mencoba, kita sendiri yang merasakan ini nggak bisa, ini gagal, ini lebih baik, ini lebih mudah, ini lebih sukses. Umur kita terlalu pendek untuk itu. Sebab itu, ya, ada hukum kehidupan yang baik sekali untuk sama-sama kita ingat. Pengalaman bukan guru terbaik. Guru terbaik adalah membaca sejarah dengan benar. Kenapa? Umur kita terlalu singkat untuk mencoba berbagai pengalaman dalam hidup, baru bertemu format yang paling baik tentang kehidupan, format paling baik tentang rumah tangga, format paling baik tentang bisnis, format paling baik tentang persahabatan, tentang entrepreneur, tentang mendidik anak, tentang apa saja dalam kehidupan. Maka kita perlu melihat contoh. Kita perlu punya mentor dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an misalnya berkisah, ya, lebih dari 1/3 isi Al-Qur'an itu tentang pengalaman-pengalaman orang terdahulu. Untuk apa? Untuk kita baca sejarahnya. Untuk kita pelajari bagaimana pesan-pesan kehidupan yang dapat kita terapkan pada hari ini. Sebab pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, ya, bahwa sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka itu ibrah, ya, pelajaran, cermin bening bagi kehidupan. Teman-teman sekalian, bagi seorang muslim tidak ada yang lebih baik daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau katakanlah kita sebut dengan istilah sirah experience, ya, sirah experience, pengalaman-pengalaman dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menghadapi wabah seperti hari ini, kita mesti melihat ada nggak contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan itu. Dalam kata yang lebih lugas, saya ingin sampaikan begini. Wabah ini, ya, kondisi sulit yang dihadapi oleh manusia yang membutuhkan solusi yang lebih besar, ya, solusi yang lebih nyata dalam kehidupan. Ini sebenarnya pertaruhan kita sebagai umat ini.
Benar nggak Islam itu jadi solusi? Benar nggak pengalaman sirah itu adalah pengalaman yang paling sukses? Kenapa kita perlu melihat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kehidupan Nabi itu lengkap. Jadi apa-apa yang dialami, dilalui oleh manusia modern, serta peran-peran apa saja yang dimainkan oleh manusia sepanjang hidupnya sampai nanti hari kiamat, ada contohnya dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna betapa komplitnya kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya, kita mencintai Nabi Isa, menghormati Nabi Isa, ya. Tapi bisa nggak kita mencontoh dari Nabi Isa bagaimana menjadi ayah yang sukses? Nggak bisa. Sebab apa? Sebab Nabi Isa alaihissalam tidak pernah menjadi ayah. Nabi Isa bahkan tidak pernah menikah. Kita mencintai dan menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bisa nggak sih kita belajar kesabaran kalau miskin dari Nabi Sulaiman? Nggak bisa. Nabi Sulaiman itu dari lahirnya kaya. Anak raja yang juga Nabi, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan. Kami jadikan engkau ini pemimpin. Jadi kata khalifah dalam Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Adam, ditujukan kepada Nabi Daud. Jadi kita melihat contoh-contoh pada nabi-nabi terdahulu itu secara parsial, hanya beberapa bagian dalam kehidupan. Tapi kalau kita mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati betapa lengkapnya kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jadi apa sih dalam kehidupan ini? Ada contohnya dari Nabi. Kamu pegawai rendahan, ada contoh ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing. Bagaimana bersikap tawadhu, bagaimana bersikap qanaah, menerima kehidupan yang terbatas, kehidupan yang berkekurangan. Bagaimana menjadi peka dengan sekitar. Ketika kamu menjadi karyawan, ya, kamu bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi pernah menjadi karyawan, ya, ketika berdagang harta Khadijah. Ketika kamu punya project bareng, ya, kamu bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi mitra bisnis, mitra usaha, ya, partner dalam usaha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah menikah dengan Khadijah, hartanya dan harta Khadijah disatukan, kemudian bekerja sama di situ. Juga dengan As-Sa'ib ibnu Abi Sa'ib. Kalau kamu seorang pemimpin, seorang CEO, kamu bisa lihat dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Khadijah radhiyallahu anha telah menghibahkan seluruh hartanya kepada Nabi dan seluruh kendali bisnis dipegang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih mau nyontoh Nabi di apa sih? Coba, ada semua. Kamu mau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu adalah seorang murid, ya. Kamu adalah seorang guru. Kamu dapat mencontoh Nabi. Bagaimana dia menjadi guru, mengajar para sahabatnya. Kamu adalah seorang murid. Kamu dapat mencontoh Nabi. Karena Nabi pernah berperan sebagai murid ketika tadarus Al-Quran bersama Jibril setiap Ramadan. Atau pada event-event tertentu Jibril mengajarkannya tentang agama ini. Kamu seorang hakim. Kamu bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW tidak terpengaruh dengan tekanan sosial di sekitarnya. Bagaimana Rasulullah SAW bertindak dan berpikir cepat tetapi bijaksana dalam peristiwa pemindahan Hajar Aswad ketika Nabi berumur 35 tahun. Kamu seorang panglima perang, kamu lihat strategi-strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada bisa ngalahin strategi Nabi sebagai panglima perang, ini luar biasa. Siapa yang paling jago strategi di Quraisy? Khalid bin Walid. Selalu kalah dengan strategi Nabi. Coba bayangkan ya, Khalid bin Walid misalnya, orang ini salah satu dari 2 orang di Quraisy, ya, cuma 2 orang di Quraisy yang dapat memainkan pedang dengan kedua tangannya ketika mereka berada di atas kuda. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, kemudian Khalid bin Walid. Dalam kondisi perang, mereka ini bisa memainkan 2 pedangnya di atas kuda. Artinya apa? Artinya mereka mengendalikan kuda itu dengan jepitan kakinya yang sangat kuat, kontrol badan yang sangat luar biasa, serta keterampilan memainkan pedang dalam menyabet musuh-musuhnya. Khalid bin Walid
Siapa yang menjadi arsitek peperangan di Quraisy itu? Khalid bin Walid. Tapi lihat ketika dihadapkan dengan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rencana Khalid bin Walid, strategi perang Khalid bin Walid di Badar buyar, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya strategi yang lebih ampuh mendapatkan kemenangan kaum muslimin. Di Uhud, strategi Khalid bin Walid kalah dengan strategi Nabi. Yang membuat kaum muslimin kalah di perang Uhud itu karena apa? Karena sekelompok sahabat yang diperintahkan Nabi untuk bertahan di atas bukit pemanah, ya, Jabal Rumat, kemudian turun karena ditipu oleh pasukan Khalid bin Walid. Kaum muslimin sudah memperoleh kemenangan awalnya di Uhud, tapi kemudian karena tidak patuh dengan perintah Nabi. Kalau sekiranya kaum muslimin tetap setia pada strategi yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, buyar seluruh rencana orang-orang Quraisy. Di perang Khandaq, ya, Khalid bin Walid juga, tapi kalah, ya, porak-poranda dengan seluruh pasukan-pasukan sekutu. Subhanallah, luar biasa Rasulullah SAW. Kalau kamu seorang pemimpin politik, kalau kamu seorang kepala negara, kalau kamu seorang ayah, kalau kamu seorang suami, kalau kamu seorang kepala rumah tangga, kamu dapat mencontoh apapun dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kalau kamu miskin, kamu mencontoh Nabi karena Nabi pernah sangat miskin. Kalau kamu kaya, kamu mencontoh Nabi karena Nabi pernah sangat kaya. Kalau kamu macam-macam. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saudara, kita ini harus membaca ayat itu sebertenaga itu gitu loh. Biar benar-benar Al-Qur'an ini menjadi energi booster benar-benar dalam kehidupan kita itu. Jadi BBM kita dalam menjalani kehidupan itu, ya, sirah experience itu. Kita melihat dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saya sebutkan satu peran saja dalam kehidupan Nabi, ya, satu peran saja dalam kehidupan Nabi. Nabi adalah seorang suami yang sukses. Ini bapak-bapak harus melihat ini. Bahwa yang saya maksudkan Nabi adalah seorang suami teladan bagi seluruh pria, itu maknanya luas sekali. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi banyak perempuan. Jadi kalau ada orang datang dan nanya, Ustadz, gimana caranya ngadapin istri saya ini masih kekanak-kanakan banget, memang usia kami jauh banget berbeda. Contoh Rasulullah yang menikah dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Ustadz, gimana istri saya ini lebih tua dari saya, kita sering berbeda pendapat, dia terlalu jauh mikirnya begini. Oh, contoh Rasulullah menikah dengan Saudah dan menikah dengan Khadijah yang lebih tua dari dia. Ustadz, gimana istri saya ini dari keluarga yang sudah kenal dengan tarbiyah Islam dari sejak kecil, dia lebih baik begitu ya, dia sudah terbiasa dengan nilai-nilai Islam. Contoh Nabi yang menikah dengan putri Abu Bakar dan putri Umar, Aisyah dan Hafsah. Ustadz, gimana kalau istri saya ini belum ngerti banget tentang agama? Oh, contoh Nabi SAW yang menikah dengan Safiyah binti Huyai dari Yahudi dan Maria Al-Qibtiyah dari Kristiani. Subhanallah. Ya, Ustadz, bagaimana saya keluarga poligami ini? Contoh Rasulullah karena pernah menjalani kehidupan poligami. Ustadz, saya keluarga monogami. Contoh Rasulullah. Ya, lebih lama lagi keluarga Nabi ini adalah keluarga yang monogami. 25 tahun kehidupan keluarga Nabi ini, rumah tangga Nabi ini rumah tangga monogami. Cuma 12 tahun setengah atau 13 tahun rumah tangga poligami. Jadi cuma sepertiga dari poligami. Artinya kita pengen jadikan sejarah pengalaman kehidupan Nabi SAW itu sebagai experience menghadapi apapun, termasuk menghadapi wabah ini. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mendesain seluruh kehidupan Nabi itu lengkap untuk menjadi contoh di zaman apapun, dengan tantangan apapun, kesulitan apapun, ujian apapun dalam hidup, termasuk ketika wabah datang. Pernah ada satu kelompok dari Urainiyah, ya, Urainiyin atau dari Uqal datang ke Madinah, gak cocok dengan udara Madinah, kena wabah mereka. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan mereka isolasi dulu, memerintahkan mereka ke tempat pinggir Madinah, liqah, tempat peternakan onta, dan memerintahkan mereka untuk minum dari kencing onta dan susu onta. Mereka melakukan itu lalu mereka menjadi sehat dan gemuk, ya. Hadisnya, qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumun min uqlin aw urainatin fajtawil Madinah fa amara lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biliqahin wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha fa fa'alu fasahhu wa saminu, ya.
Datang kelompok satu kaum dari Uqal atau orang-orang Ulainah, lalu mereka tidak cocok, terkena wabah Madinah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk isolasi lah ya, ke liqah, tempat peternakan onta, dan memerintahkan mereka untuk minum dari kencing dan susu onta. Ada obat di situ. Mereka melakukan, maka mereka pun sehat dan gemuk. Jadi ketika kita menjadi muslim, sebenarnya kita ini mengambil paket lengkap ilmu dan iman. Sebab apa? Sebab ilmu Allah ini di atas segala-galanya. Dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Apa kata Salman Al-Farisi? Salman bilang begini, alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khala. Nabi mengajari kami ya segala sesuatu. Bahkan adab buang air Nabi ajarkan kepada kami. Jadi kekuatan iman, kemudian percobaan pengetahuan, serta hal-hal yang di luar nalar manusia, kemudian dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul ajarkan kepada para sahabat, Rasul praktekkan dalam kehidupannya, kita mendengar itu, kita mendapatkan petunjuk itu kan satu anugerah yang besar sekali. Bahwa Allah tidak ingin kita berada dalam ruang apapun dalam kehidupan ini kecuali ada petunjuk Nabi di situ. Sebab itulah orang mukmin memandang diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah paling besar dalam kehidupan dia. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran tentang pengutusan Nabi? Laqad mannallah. Perhatikan ayat ini indah sekali ya. Laqad mannallah. Mungkin ayat 164 gitu. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad mannallah, sungguh Allah telah memberikan munnah, Allah telah memberikan gift, Allah telah memberikan present, Allah memberikan kado, hadiah kepada orang-orang mukmin ketika Allah mengutus orang Rasul yang membacakan kitabnya, mensucikan mereka, mengajarkan mereka kitab dan hikmah ya, ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Siapa yang dapat merasakan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah anugerah, adalah kado, adalah hadiah? Orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita dapat merasakan betapa syukurnya Allah Subhanahu Wa Taala memilihku, ya, tidak memilih yang lain untuk menjalani peran kehidupan ini sehingga aku bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini kan keimanan, nikmat yang luar biasa dalam kehidupan. Nah, pengalaman spiritual yang didapatkan bersama pandemi ini nggak semua orang dapat, ya, nggak semua orang mengambil pelajaran di situ. Naif banget kita sebagai orang mukmin kalau sekiranya 2 tahun disapa pandemi ini tidak merasakan pesan-pesan tauhid dari pandemi ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, tilawah Al-Qur'an kita, atau bahkan umrah kita, haji kita, belum tentu memberikan pengalaman spiritual yang penuh dalam kehidupan kita. Belum tentu ibadah-ibadah ritual itu membawa kedewasaan spiritual dalam hidup kita. Sebab kedewasaan spiritual yang sesungguhnya adalah ketika kita berada dalam satu fase kehidupan, kita ini merasa nggak punya apa-apa, nggak memiliki kekuatan apapun kecuali kalau kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru pengalaman spiritual. Pandemi ini kan mengajarkan kita begitu. Saya memandang pandemi ini seperti dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah yang turun ke bumi langsung berdakwah. Saya ini dengar banyak sekali ya ceramah-ceramah para asatis, para ulama, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nggak ada yang lebih lugas daripada pandemi. Nggak ada yang lebih lugas bahasanya daripada COVID-19 hari ini. Seolah-olah Allah turun langsung ke kita, berkata seperti apa yang Allah katakan kepada Musa alaihissalam
ketika berada di gunung Turi Saina. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Kita ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama pandemi ini. Kamu udah melangkah kemana? Kamu merasa kamu punya prestasi apa? Kamu udah menerangi Indonesia, kamu bisa bangun stadion, kamu bisa bangun bandara, kamu bisa bangun jalan-jalan, kamu bisa bangun jaringan listrik di mana-mana. Ya, aku kirimkan satu makhluk yang tidak bisa dilihat, ya, virus, ya, yang tidak kasat mata. Kamu dapat rasakan bagaimana ketakutan. Kamu nggak bisa menikmati itu semua. Mau keluar rumah was-was kamu. Mau melakukan perjalanan was-was. Semuanya serba sulit. Untuk apa? Semua capaian-capaian ilmu itu. Kalau kamu menyingkirkan Allah dalam kehidupan. Hari ini aku ingatkan kepada kalian. Ya, bahwa kalian tidak bisa merasa bahwa setiap waktu kalianlah penentu arah sejarah kehidupan di muka bumi ini. Enggak. Semuanya terjadi atas izinku. Berubah semua, seluruh rencana di dunia ini, seluruh rencana, seluruh hubungan-hubungan, seluruh strategi-strategi dagang, semuanya berubah bersama pandemi ini. Akulah Allah, kata Allah. Maka sembahlah aku. Gak ada Tuhan, gak ada yang kuat, gak ada yang berkuasa untuk menghalangi seluruh langkah-langkahku. Kalian sembah aku. Karena tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali aku. Dan dirikan sholat untuk mengingatku. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menempatkan kita dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang dipenuhi dengan nilai-nilai tauhid, bahwa segala sesuatu sentralnya harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Anda bisa makan hari ini, artinya Anda lebih beruntung dari 265 juta manusia. Anda lebih beruntung dari 265 juta manusia. Kalau Anda merasa aman, nggak ada perang di sekitar Anda, tidak ada intimidasi, Anda merasa merdeka, Anda lebih beruntung dari 550 juta manusia. Masih ada 550 juta manusia berada dalam ketakutan, perang dan intimidasi. Kalau Anda punya rumah, punya pakaian yang layak, rumah yang bagus, makanan yang cukup, berarti Anda lebih beruntung dari 75% penduduk bumi. Hanya 25% penduduk bumi ini yang punya, ya, tempat tinggal yang layak, pakaian yang baik, makanan yang cukup dan bergizi. Cuma 25%. Artinya Anda lebih beruntung dari 75% penduduk bumi. Tetapi coba kita gunakan media lain untuk mengukur kesyukuran. Kalau kita kenal Allah, kita menempatkan Allah pada tempat yang sebenarnya, menjadi sentral dalam seluruh ruang gerak kehidupan kita. Kita ini lebih beruntung dari hampir, ya, sebagian besar warga di muka bumi ini. Setidaknya kita lebih beruntung dari 6 miliar manusia. Yang muslim kan sekitar 1, sekian miliar. Dari yang muslim itu yang beriman siapa pula? Sedikit pula. Yang benar-benar mengamalkan agama ini dengan baik lebih sedikit lagi. Yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sedikit lagi. Pandemi pada hari ini justru membuat kita menjadi lebih tinggi nilai-nilai spiritual. Ini kan nikmat. Hanya Allah berikan kepada orang yang Dia cintai. Kita dengan datangnya pandemi ini menjadi lebih kenal Allah, menjadi lebih tawakal sama Allah. Berarti Allah beri nikmat kepada kita. Sebab apa? Sebab kita harus sadar, semua kita ini harus sadar bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu, memberikan satu pemberian kepada orang mukmin, tapi Allah juga memberikan kepada orang kafir, berarti pemberian itu tidak ada nilainya. Berarti itu pemberian yang rendahan. Perhatikan, kalau Allah memberikan sesuatu kepada orang mukmin, tapi Allah juga memberikan kepada orang kafir, atau Allah memberikan sesuatu kenikmatan kepada orang yang taat, tapi Allah juga berikan kepada ahli maksiat. Allah berikan kepada ahli taqwa, tapi Allah juga berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pemberian itu adalah pemberian rendahan, gak ada harganya. Contoh,
Allah memberikan harta. Kepada siapa? Allah memberikan harta kepada Sulaiman. Allah juga memberikan harta kepada Qarun. Berarti harta nggak ada nilainya. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Daud. Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun dan Namrud. Berarti kekuasaan tidak ada artinya. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah memberikan ilmu kepada Haman. Berarti ilmu sebenarnya juga nggak ada nilainya di sisi Allah. Tetapi kalau bersama ilmu itu Allah berikan keimanan, ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenal Allah ini cuma Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba pilihan. Berarti ma'rifatullah, kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini, itu adalah nikmat yang Allah hanya berikan kepada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang dia cintai. Kita ini pengennya ngelihat pandemi itu seperti itu. Ya, mengembalikan di mana posisi Allah dalam kehidupan ini. Coba kita lihat beberapa pesan tauhid dari pandemi ini. Pandemi ini memberikan kesadaran bahwa pelindung sejati dalam kehidupan ini hanya Allah. Ya, gak ada yang bisa melindungi kita ini. Kalau Allah bilang kena. Coba kita lihat waktu pertama-tama dulu, ya, guru kita Agim Abdullah Agim Nafsiar, Ustadz Abdullah Agim Nafsiar terkena COVID-19. Beliau ini sangat menjaga protokol kesehatan. Beliau juga kampanye, ya, rumah beliau di BSD di komplek, tapi dia keliling ke kampung di belakang rumahnya itu bawa mic besar begitu, biar orang-orang pakai masker, biar orang-orang tetap di rumah, biar orang-orang, tapi kemudian beliau kena. Coba bayangkan, ya. Para dokter juga begitu. Nakas-nakas, coba lihat. Mereka pakai APD lengkap. Paling mengerti tentang virus, tentang pandemi, tentang penularan, tentang wabah. Tapi banyak yang terkena, bahkan meninggal dunia karena itu. Semoga syahid. Mereka ini dihitung, ya, sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda bisa lihat bagaimana orang-orang di pasar, ya, tidak jaga jarak, tidak pakai masker, ya, cuek banget. Bahkan banyak yang tidak percaya dengan COVID-19 gitu. Dan mereka tetap sehat sampai hari ini. Coba bayangkan. Allah ingin beritahu kita apa itu? Ada pesan tauhid yang luar biasa. Bahwa pelindung sejati adalah Allah. Apakah kita tidak wajib pakai masker, Ustaz? Kita tidak wajib jaga protokol kesehatan? Wajib. Karena itu adalah syariat. Tetapi kita jangan mengandalkan protokol kesehatan. Jadi kita ini pakai masker, menyediakan hand sanitizer, selalu cuci tangan, jaga jarak, itu menjalankan syariat dengan benar itu. Itu berpahala. Kalau kita tidak mengindahkan itu, kita berdosa. Sebab ada hadis tuntunan dari Nabi SAW, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah kamu, hindari kamu wabah seperti kamu menghindari binatang buas. Coba gimana kita melindungi diri kita dari binatang buas? Ya, ke hutan, pakai mobilnya harus ditutup semua kacanya. Kalau kita ke taman safari aja, coba lihat, ya ditutup semua kacanya. Kemudian ya, coba kalau orang berburu ke hutan, ada pakaian yang lengkap, kemudian senjatanya, kemudian apa. Begitu juga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berinteraksi dengan wabah, dengan penyakit seperti ini, dengan virus seperti ini. Firra minal majzum, ya, hindari diri kamu, jaga diri kamu, lari, berlindung dari wabah seperti kamu berlindung dari singa. Jadi kita menggunakan protokol kesehatan dalam hidup, itu kewajiban kita sebagai muslim. Kalau kita nggak menggunakan itu, memperhatikan itu, kita berdosa. Tetapi jangan pernah mengandalkan maskermu, jangan pernah mengandalkan hand sanitizermu, jangan pernah mengandalkan protokol-protokol kesehatanmu. Kalau Allah bilang kamu kena, apapun jalannya bakal kena. Ada aja jalannya bakal kena. Ya, karena idza sabaqal qadar batalal hadar. Apabila takdir sudah mendahului, maka tidak ada gunanya kewaspadaan. Kalau Allah bilang kena, kena. Saya ya selama hampir 2 tahun pandemi ini, saya berbagi pengalaman ini. Saya selalu masih tetap keluar kota.
masih pergi saya mengisi beberapa acara. Ya, ke Aceh saya selama pandemi ini, ke Aceh udah 2 kali selama pandemi. Ke Palembang ada 2 kali, ke Padang, ke Jawa, ke Jambi beberapa kali, kemudian ke Lampung, ke macam-macam. Ya, ke Bandung. Alhamdulillah nggak kena. Tetapi 2 bulan yang lalu, ya, kita sekeluarga kena COVID-19. Dari mana? Ya, penularannya dari mbak yang biasa bantu di rumah kami. Dia yang terkena duluan. Yang biasa pergi pagi, pulang siang. Ternyata dari situ. Istri juga nakes. Ya, dokter yang selalu berhubungan dengan pasien, dengan apa gitu. Tapi hampir selama 2 tahun nggak kena. Dari kerjanya tuh nggak kena. Justru kita kena dari rumah. Jadi Allah ingin mengajarkan kami semua, mengajarkan kita semua, bahwa pelindung sejati itu hanya Allah. Kamu, wilayah kamu berusaha, udah itu aja udah. Tapi kamu punya ketakutan yang berlebihan tentang ini? Enggak juga. Asal kamu sudah menjaga protokol, ya udah. Tenanglah kehidupanmu. Sebab segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan tauhid tidak? Pesan tauhid ini. Menjadi kuat, menjadi tenang kita kalau kita punya pandangan tentang pelindung sejati adalah Allah. Kemudian ada pesan lain dari pandemi ini. Siapa sahabat sejati kita? Allah. Ketika kita terkena berada di ruang isolasi, siapa? Coba bayangkan. Orang nggak mau dekat dengan Anda. Mana tetangga-tangga Anda? Mana keluarga besar Anda? Mana istri dan anak Anda? Mana orang tua? Mana anak? Nggak bisa. Anda di ruang isolasi sendiri. Siapa yang tetap bersama Anda? Allah tetap bersama Anda. Ketika kami sekeluarga isolasi mandiri, alhamdulillah setiap hari orang antar makanan itu. Sampai kita pertama-tama itu bingung gimana, nggak bisa makan. Tapi kita nggak bisa kasih orang lain, orang nggak mau. Rumah kita, rumah yang terkena virus COVID-19, ya seisi rumah kena semua. Sampai akhirnya saya bilang udah mulai sekarang yang bukanya satpam, dibuka dulu. Kita ambil sedikit aja, baru yang lain kita berikan kepada yang lain. Coba, sebab apa? Semua orang pada akhirnya mereka ingin menyelamatkan diri. Mereka ingin melindungi diri mereka. Tapi siapa yang benar-benar bersama kita? Allah. Maka seseorang yang sudah melihat sendiri atau mengalami sendiri pengalaman spiritual yang paling dewasa pada tahap ini, gak mungkin membuang Allah dan memilih yang lain. Jika dalam kehidupannya harus memilih, dia dapat membuang siapapun untuk memilih Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu, dia merasakan, dia mengalami pada kondisi-kondisi tertentu semua orang akan pergi dari kita. Siapa yang tetap bersama kita? Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih Allah di atas apapun. Ini kan kedewasaan spiritual. Orang kan menjadi lebih go spiritual pada era pandemi ini. Ada pesan tauhid yang lain saya ingin berbagi. Apa itu? Penyembuh sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengandalkan obat, jangan mengandalkan usaha, jangan mengandalkan dokter, jangan mengandalkan vitamin, jangan. Penyembuh sejati itu Allah. Sampai hari ini udah ditemukan belum obat COVID-19? Sampai hari ini saya mau tanya, ada nggak ya lembaga yang bertanggung jawab berdasarkan riset laboratorium bahwa ini obat dapat menyembuhkan COVID? Ada nggak? Nggak ada. Sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Tetapi berapa persen ya persentase orang yang sembuh? 90% lebih. Allah ingin kasih tahu kita apa? Allah ingin kasih tahu kita bahwa aku mampu menyembuhkan kalian itu tanpa obat. Kalian akan sembuh walaupun obat belum ditemukan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan obat, karena yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tauhid orang mukmin ini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Ini terdengar sepele, ya, tetapi memberikan efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertawakal, bagaimana kita bergantung, bagaimana kita merasa lemah. Lalu Allah berikan kekuatan karena kita merasa lemah. Lalu Allah berikan kecukupan karena kita bergantung. Ini kan interaksi tauhid yang benar antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kalau kasih obat ke anak saya nggak bilang, "Nak, minum obat biar sembuh." Enggak. Sampai dewasa nanti anak ini akan mengandalkan obat dalam kehidupannya. Dia mengira yang menyembuhkannya adalah obat. Enggak. Saya bilang ke anak saya, "Nak, minum obat karena ini perintah Allah."
Karena ini perintah Rasulullah. Biar Allah memberi kita kesembuhan. Jadi obat hanya sebab kita ikhtiar. Namun yang menyembuhkan adalah Allah. Anda nggak percaya? Saya berikan contoh. 2 orang. Satu berasal dari keluarga yang cukup, satu keluarga yang berkekurangan. Diuji oleh Allah penyakit yang sama. Ya, misalnya kanker atau tumor atau apa di dalam tubuhnya misalnya. Ini 2 orang. Sama penyakitnya. Satunya dari keluarga mampu. Dia pergi ke rumah sakit yang paling benefit ya di kota itu. Dirawat oleh dokter paling baik, spesialis paling baik di kota itu. Dengan pengobatan-pengobatan yang paling canggih. Yang satu lagi nggak mampu. Ya, bahkan BPJS pun nggak ada. Dia cuma berusaha dengar orang-orang bilang, coba minum rebusan daun ini, coba minum begini, coba akar ini misalnya. Dia rebus, telaten dia berobat itu setiap pagi. Ya, tiba-tiba orang yang dirawat di rumah sakit yang paling canggih tadi meninggal dunia karena penyakit itu. Dia sembuh dengan minum minuman herbal yang sangat sederhana itu. Lalu ada orang yang berkata, oh kalau jenis penyakitnya ini nggak usah ke dokter. Cukup kamu minum begini-begini. Apakah benar begitu? Tidak. Jauh telah diteliti secara ilmu medik, ya, pengetahuan bahwa penanganan yang paling tepat untuk sakit itu seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan bahwa kesembuhan bukan di situ. Yang penting adalah kita berusaha semampu kita, seoptimal kita. Adapun hasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Penyembuh sejatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pandemi mengajari kita, pelindung sejati adalah Allah. Sahabat sejati adalah Allah. Penyembuh sejati adalah Allah. Coba. Pemberi rizki yang sejati adalah Allah. Lockdown, PPKM, pembatasan-pembatasan itu cuma ada di bumi. Namun rizkimu di langit nggak dibatasi. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kamu ini. Bukan di tangan kebijakan-kebijakan pemerintah, di tangan kebijakan-kebijakan penguasa, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang rahasia rizki, rahasia tawakal, rahasia berserah diri. Coba dalam sebuah hadis Nabi SAW berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi." Kalau kamu menyerahkan kehidupanmu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, ya, yang jujur, la ruziqtum kama turzaqut tayr. Kamu pasti akan dicukupkan rezekinya seperti Allah mencukupkan rezeki bagi burung-burung. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, pulang ke sarangnya pada sore hari dalam keadaan kenyang. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Arsilu naqati, ya, kata seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atawakkal, apakah aku lepaskan saja ontaku ya Rasulullah, nggak perlu aku ikat, lalu aku hanya bertawakal sama Allah? Kata Nabi, oh jangan, aqilha wa tawakkal, ikat ontamu baru tawakal. Jadi tawakal yang benar itu setelah usaha yang paling optimal. Tapi usaha yang paling optimal bagi setiap orang itu berbeda. Karena itu Allah Subhanahu wa taala cuma mewajibkan seseorang sebatas kemampuan dia. Orang yang kena sakit tadi dari keluarga yang tidak mampu, Allah tidak wajibkan dia untuk harus di rumah sakit ini, ditangani oleh dokter ini, harus enggak. Kamu cuma mampu untuk cari daun-daun, cari akar-akar, cari beberapa tumbuhan yang bermanfaat, kemudian kamu rebus, kamu apa, itu usahamu. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak memberatkan seseorang kecuali dengan hal-hal yang dia mampu. Ini hal-hal yang membuat kita tenang menghadapi kehidupan ini. Bahwa apa? Bahwa kita ini tidak sendiri. Bahwa apa? Bahwa segala sesuatu diukur dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandemi ini memperbaiki banyak sekali hal dalam kehidupan. Saya bersyukur sekali ada beberapa hikmah yang dapat saya ambil, ya, yang tidak mungkin saya ambil kecuali dengan pengalaman pandemi pada hari ini. Hubungan dengan Allah, tentang kemampuan, tentang kekuasaan, tentang tekad, tentang wilayah tawakal, tentang wilayah usaha, tentang subhanallah. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Memperbaiki hubungan dengan Al-Qur'an.
ya, hidup yang sebenarnya. Allah berfirman tentang Al-Quran ini, wa kadzalika auhayna ilaika ruhum min amrina. Ya, demikianlah ruhan min amrina. Kami telah wahyukan kepada kamu ruh dari sisi kami. Allah menyebut Al-Quran itu ruh, jiwa, ya, sumber kehidupan. Itu Al-Quran. Kita menjadi lebih dekat lagi dengan nilai-nilai wahyu. Kemudian hubungan kita dengan waktu, kedisiplinan, hubungan kita dengan diri sendiri, self control. Kita menjaga diri kita, keluarga kita, nggak keluar rumah, ya, jaga jarak dengan yang lain. Bagaimana merawat, bagaimana mengatur kebosanan berada dalam rumah, nggak bisa keluar, gitu kan? Self control itu. Agar kita tidak mengikuti apa saja keinginan kita. Apa kata Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 23? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ih wa qalbih wa ja'ala ala basarihi ghishwa, ya, faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa saja keinginan dia harus diikuti. Pandemi ini mengajarkan kita untuk ngerem. Mana hal-hal yang benar-benar perlu untuk belanja, mana benar-benar perlu untuk keluar rumah. Subhanallah. Ya, juga mengajarkan kita menjadi lebih dermawan, menjadi lebih peka. Ya, apa kata Nabi? Tidak masuk surga bukan dari umatku seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, tapi tetangganya lapar. Kita perlulah bertanya. Ya, tetangga sekarang ini bukan hanya tetangga rumah. Satu grup dalam grup WhatsApp, ya, keluarga besar, mana yang terdampak oleh pandemi ini, ya, kirim. Ada keluarga, berapa orang yang bisa kita lakukan, ya, beli beras 5 karung untuk 5 keluarga setiap bulan, kirim selama pandemi misalnya. Anda bisa 10 karung 10 kilo, ya, dan seterusnya. Kita menjadi lebih dermawan. Jadi hubungan dengan Allah menjadi lebih baik, hubungan dengan Al-Quran menjadi lebih baik, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih baik, dan hubungan dengan manusia juga menjadi lebih baik. Teman-teman sekalian, saya pikir ini pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini, ya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dan diskusi, silakan. Baik. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung raise up atau bisa ketik di room chat ini. Oke, ada satu penanya nih Ustaz dari Pak Boy. Pak Boy, silakan Pak Boy ke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka. Pak Ustadz, ada pertanyaan sedikit nih dari banyak nggak apa-apa Pak Boy. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Baik. Begini Pak Ustadz, kan tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa kalau ada rezeki yang dibagikan baik pada yang kafir maupun yang muslim gitu Pak Ustadz, ya, itu kan sifatnya recehan katanya Pak, ya. Baik. Nah, kembali lagi kepada umat muslim nih Pak, yang misalnya terkena COVID ya Pak, ya. Ya. Nah, di lain pihak ada juga muslim yang tidak terkena COVID. Sepengetahuan saya, kalau kita terkena sakit itu salah satunya untuk penghapus dosa Pak, ya. Tapi yang tidak terkena COVID itu bagaimana Pak, ya? Yang lain dapat penghapus dosa, kita tidak, gitu kan Pak? Ya. Nah, jadi kita harus bersyukurnya di mana gitu posisinya Pak, kalau seperti itu. Baik, Masya Allah. Nah, terus mengenai yang tadi recehan itu bagaimana Pak, ya? Baik. Antara yang kafir sama yang muslim sama-sama kena COVID gitu Pak. Ya, mungkin penjelasan dari Pak Ustadz seperti apa Pak? Baik, bagus sekali. Pertama saya ingin tegaskan dulu, ya, bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada hamba yang taat, yang juga Allah berikan kepada hamba yang durhaka, berarti itu tidak ada artinya. Saya berikan ilustrasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya anak 3 orang. Saya kasih anak saya yang paling tua
itu tanah liat, kotor, atau rumput di depan rumah saya kasih. Bang, ini Papa kasih kamu hadiah. Apa respon kedua adiknya ketika saya lihat itu? Apakah mereka akan berkata, ya Papa cuma sayang sama abang, cuma kasih abang nggak kasih kita? Ada nggak mereka berkata begitu? Tidak. Karena lumpur, karena sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak ada artinya di mata mereka. Mereka tahu itu tidak ada artinya. Ya, tapi kalau saya berikan sesuatu, mainan yang canggih, yang bagus, yang menarik perhatian hanya kepada abangnya, yang lain akan protes bahwa ya Papa cuma sayang kepada abang. Kenapa? Karena ada nilainya. Segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia tidak ada nilainya. Karena itu Allah berikan kepada orang-orang kafir. Gak mungkin kalau dunia ini ada nilainya, gak mungkin Allah berikan kepada orang kafir. Gak mungkin. Apa kata Nabi? Laukanatid dunia. Perhatikan hadisnya. Laukanatid dunia ta'adilu indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran minha syurbatama. Kalau sekiranya dunia ada nilainya di sisi Allah seperti nilai sebelah sayap nyamuk, maka Allah tidak mungkin memberikan orang kafir dengan setetes air dari dunia. Perhatikan. Seluruh dunia di mata Allah nggak ada artinya, bahkan dibanding sebelah sayap nyamuk. Kalau sekiranya dunia itu nilainya sama dengan sebelah sayap nyamuk saja, Allah nggak akan kasih dari dunia ini air walaupun seteguk kepada orang-orang kafir. Bapak bisa lihat nggak hari ini orang kafir minumnya bergalon-galon. Bahkan dia yang jualan galon, Pak. Karena dunia nggak ada artinya. Maka Allah kasih aja. Karena nggak ada artinya. Lihat, Allah bahkan berkata begini. Kalau sekiranya dunia ada nilainya di sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk. Nabi nggak bilang, kalau sekiranya dunia itu ada nilainya di sisi Allah seperti seekor nyamuk saja. Kita udah tahu dunia ini nggak ada artinya. Seekor nyamuk. Saya pikir nggak ada binatang yang lebih tidak berarti dibanding nyamuk. Buktinya kalau Pak Boy habis bunuh nyamuk, ada nggak sih Pak Boy rasa penyesalan dalam dirinya? Ya Allah, saya udah jadi pembunuh, saya udah. Ada nggak perasaan begitu? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Seekor nyamuk utuh. Tapi Nabi tidak menggunakan kata seekor nyamuk. Bahkan Nabi tidak menggunakan organ tubuh nyamuk yang lain. Nabi tidak bilang seperti kepala nyamuk, tidak. Karena di kepala nyamuk itu ada 100 sistem radar yang sangat canggih. Sehingga dia nggak nabrak ketika ruangan segelap apapun. Allah juga tidak bilang seperti kaki nyamuk. Karena kaki nyamuk ini canggih, punya 6 mata pisau. 4 mata pisau untuk menggali, 2 mata pisau untuk operasi. 2 mata pisau untuk beroperasi itu mengambil darah itu. Di ujungnya ada zat anestesi, zat bius. Yang membuat kita nggak kerasa ketika dia bekerja. Ketika dia udah terbang, zat biusnya hilang, baru kita merasa gatal. Kita tepokin, dia ketawa di atas, di langit-langit. Nabi nggak gunakan itu. Nabi gunakan sebelah sayap. Sebab kalau kedua sayap udah bisa terbang. Ini sebelah sayap, nggak ada nilainya. Jadi apa? Segala sesuatu yang di mata manusia adalah nikmat, kalau itu membuat seseorang lengah dan lupa kepada Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Sebaliknya, sesuatu yang dilihat di mata manusia sebagai musibah, tapi kalau itu dapat mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sebenarnya nikmat. Sakit di mata manusia musibah, tapi dengan sakit kamu lebih tawakal sama Allah, lebih berserah sama Allah, lebih banyak berdoa sama Allah, lebih tawadhu, lebih tadarru', lebih merendahkan diri kepada Allah. Sebenarnya sakit itu adalah anugerah yang paling indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu memperoleh harta, di mata manusia itu nikmat. Kamu memperoleh jabatan, di mata manusia itu nikmat. Tapi itu membuatmu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengah sholatmu, sedikit baca Al-Quranmu. Engkau tidak memperhatikan silaturahim dan bagaimana mendidik keluarga yang menjadi amanah bagimu. Maka sebenarnya itu adalah musibah bagi dirimu. Walaupun di mata manusia nikmat. Maka yang paling penting bukan apa yang diberikan Allah, tapi bagaimana seseorang menyikapi pemberian Allah. Allah memberi sakit kepada mukmin,
itu menambah keimanan dia. Allah memberi sakit kepada orang kafir, justru itu menambah pengingkarannya. Semakin dia mengutuk keadaan, semakin dia bilang sial, semakin dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin diberi sakit, ini untuk menghapus dosa-dosaku. Ini menguji kesabaranku. Ini Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Kalau mukmin tidak diberi sakit, ada banyak instrumen lain untuk menghapuskan dosanya. Setiap langkah ke masjid menghapus dosa. Menunggu antar sholat dengan sholat menghapus dosa. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban menghapus dosa. Haji mabrur menghapus dosa. Umrah menghapus dosa. Banyak sekali. Jangan khawatir. Banyak instrumen-instrumen lain. Jadi tidak semua pemberian Allah itu nikmat. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membuat seseorang menjadi lebih taat kepada Allah, itulah nikmat. Begitu Pak Boy kira-kira. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Boy. Wallahu a'lam Pak Boy ya. Semoga pertanyaannya memuaskan Pak Boy atau jawabannya gitu loh. Oke, selanjutnya dari Mas Rafki. Halo Mas Rafki, bisa ditimbulkan videonya. Halo, dan Assalamualaikum Mas Eka, mohon maaf nih lagi di luar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mumpuni. Silakan Mas Rafki. Siap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Rafki. Salam kenal Pak Ustadz. Ya, siap. Mohon maaf nih Pak Ustadz pakai kaos. Lagi di luar soalnya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget ya. Lanjut. Jadi, baik Pak Ustadz. Ini sehubungan dengan tema kita malam ini adalah bagaimana kiat menghadapi pandemik dan jika dihubungkan dengan kebijakan Rasulullah pada zamannya. Nah, jadi gini Pak Ustadz. Ini kan masyarakat ini saat ini tuh ada sangat dilema lah Pak Ustadz ya dengan keadaan seperti ini. Misalkan kita nih sedang pandemi, kebijakan pemerintah untuk tidak boleh keluar, ya kan? Sementara kita keluar itu kan sebenarnya untuk mencari rezeki. Sebenarnya suara antum kecil banget, suara ketawanya yang besar sebelah. Oh ya, siapa? Baik. Apa udah keras Pak Ustadz? Ya, lumayan. Baik. Baik gini Pak Ustadz. Ini kan bagaimana untuk kiat untuk menghadapi pandemi yang kita alami saat ini. Karena berhubungan dengan kebijakan pemerintah, karena pemerintah saat ini kan melakukan kebijakan bahwa ini kalau kita berbicara yang pegawai kan tidak ada masalah. Mereka tetap mendapatkan salary tiap bulan dan mereka work from home. Nah, pertanyaannya bagi mereka yang pekerjaannya menghasilkan uang tuh berdasarkan kegiatan mereka harian, misalnya berdagang. Betul. Itu kan dilarang. Betul. Nah, sementara pemerintah kemarin apalagi PPKM level awal itu kan pedagang-pedagang ini disuruh berhenti berdagang. Sementara pemerintah tidak memberikan supply terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini kan antara kebijakan ulil amri sama kebutuhan hidup nih bertentangan di Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menghadapi dan mohon kiat-kiatnya untuk menghadapi permasalahan seperti ini Ustaz. Demikian Ustaz. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha sebatas kemampuan kita. Artinya apa? Allah tahu dalam perjalanan kehidupan kita bakal ada halangan-halangan. Halangan itu bisa hujan, bisa angin, bisa sakit, bisa kebijakan pemerintah, bisa wabah, bisa apa saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha sebatas kemampuan kita. Jadi kalau ada yang menghalangi, baik itu kebijakan pemerintah, atau itu karena kondisi kesehatan kita, atau sesuatu yang membatasi kita, orang lain menzalimi kita misalnya, dan seterusnya, maka Anda jangan khawatir, sebab jangan mengandalkan pekerjaan. Kita ini bekerja, berusaha karena itu kewajiban. Namun memberi rizki adalah kewajiban Allah. Perhatikan.
Memberi rizki kewajiban Allah. Berusaha kewajiban kita. Kalau kewajiban kita ini terhalang oleh hujan, oleh angin, oleh sakit, oleh kebijakan pemerintah, itu sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Namun itu tidak mungkin membatasi rizki yang sudah Allah tentukan kepada kita. Setiap selesai sholat kita memperbaiki tauhid kita dengan zikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kalau engkau mau memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Ya, semudah apapun sesuatu di depan matamu tinggal engkau raih, tapi sudah Allah catat itu bukan milikmu, nggak bakal kamu dapat. Sebaliknya, sesusah apapun sesuatu untuk kamu raih, tapi sudah dicatat oleh Allah itu milikmu, pasti kamu akan ambil. Banyak sekali peristiwa dalam kehidupan ini yang Allah mengajarkan kita, usaha itu tidak harus selalu berjalan seiring dengan hasil. Nggak selalu. Ya, teman-teman sekalian, ini saya sebutkan hal penting ini. Usaha tidak mengkhianati hasil itu bukan narasi dari Islam, bukan. Ya, ada narasi dari kitab lain, agama lain. Saya tahu. Cuma kondisi lagi sensitif sekarang ya. Setelah Waluyo ditangkap, Muhammad Kecil ditangkap gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil itu bukan dari Islam. Dalam Islam kita wajib berusaha semaksimal mungkin. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Ittaqullah mastata'tum. Ya, kita disuruh berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Mampu kamu sekebara itu yang kamu lakukan. Gak usah maksa juga. Allah akan memberi rezeki. Banyak dalam kehidupan ini. Contoh, Hajar, ya, Ibu Ismail. Usahanya apa? Usahanya lari dari Safa dan Marwah. Perempuan, ya di lembah tandus, nggak ada apa-apa. Dia bisa apa dia? Gali tanah nggak bisa. Dia cuma bisa memandang, ada bayangan air di situ. Maka dia lari ke Safa. Dari Safa lari ke Marwah. Lihat di Marwah, di Safa ada bayangan air, lari lagi ke Safa. Sampai 7 kali. Ini apa namanya? Ini namanya usaha. Hasilnya dari mana? Hasilnya bukan dari usaha dia. Bukan. Hasilnya dari benda lain. Tendangan kaki kecil Ismail. Zam-zam keluar dari situ. Jadi kamu hanya diperintahkan fokus kepada usaha. Jangan memaksa diri di luar kemampuan kamu. Urusan memberi rezeki, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paham tentang konsep ini dalam rezeki, gak mungkin maling, gak mungkin korupsi, gak mungkin serakah, gak mungkin pelit. Karena apa? Dia tahu segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia wajib berusaha karena itu kewajiban. Itu aja. Rizki ini Allah kasih kita pakai standar apa sih? Standar jam kerja? Enggak. Ada orang yang kerjanya cuma rapat 2 kali, ya, jam makan siang, penghasilannya ratusan juta setiap hari. Ada orang yang kerja dari malam sampai hampir ketemu malam lagi. Penghasilan cuma 25.000, 50.000, 100.000. Standarnya bukan itu. Jadi apa maksud? Apa maksud usaha tidak mengkhianati hasil itu? Apa? Kepintaran otak? Tidak. Banyak ya para profesor hidup sederhana. Ijazah 6 dari 10 orang yang paling kaya di dunia bukan sarjana. Kekuatan fisik, ya. Instruktur gym itu, ya, fitness itu harusnya lebih kaya daripada yang lain. Atlet angkat besi itu harus lebih kaya daripada yang lain. Tidak juga. Nggak ada. Standarnya nggak ada. Ya, tukang bikin rumah itu, ya, mengetuk palunya setiap hari itu ribuan kali. Dia bawa paku 1 kilo di pinggangnya itu, dia bikin rumah. Berapa kali jumlah dia mengetuk palu itu? Ribuan kali setiap hari. Berapa penghasilannya? Upah tukang sekarang berapa? 250, 200.000 sehari. Ya, bapak-bapak di Mahkamah Agung itu setahun cuma ngetuk palu sekali atau 2 kali. Penghasilannya berapa? Gajinya berapa? Gak ada hubungannya, gak ada. Kita fokus saja kepada usaha yang halal sebisa kita. Adapun halangan-halangan yang lain, ya itu terserahkan kepada Allah. Kita menjadi lebih kreatif, cari peluang lain, apa yang bisa kita lakukan. Namun lockdown di bumi tidak mungkin lockdown di langit. Rezeki kita ini di langit kata Allah. Allah yang mengatur segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana Mas Rafki? Terima kasih Afwan, Pak. afwan. Alhamdulillah terjawab insyaallah. Alhamdulillah, insya Allah ada Pak Haji ya. Oke, selanjutnya Pak Haji Roni Kiat. Bisa open mic? Pak Haji? Alhamdulillah, ya. Terima kasih, Syukron, Mas Eka. Afwan, Ustadz Faris, karena mau bertanya sedikit, Ustadz, terkait dengan kita berusaha untuk Suaranya putus-putus Pak Haji. Sinyalnya kurang bagus Pak Roni, Masya Allah. Ya. Bagaimana, Ustadz? Bagaimana, Mas Eka? Bisa? Masih ya? Masih jelek ya? Masih. Suaranya putus-putus. Mungkin antum bisa coba tidak aktifkan video dulu. Oh, nah. Pas ngomong, baik. Nah. Wah, ada Indomie segar itu loh itu. Maaf. Ya. Wah. Indomie telur, Masya Allah. Ini jadi lapar ini. Biar semangat, Ustaz. Baik. Baik. Lanjut. Ini terdengar ya, Ahwan. Ini terkait dengan segala ikhtiar kita untuk menyandarkan kepada tauhid ya atas ujian pandemik ini. Saya bertanya terkait dengan takdir ya Ustadz. Seperti kita ketahui, yang saya pahami terkait takdir adalah ada dua hal besaran ya Ustadz. Takdir yang kita tidak ada andil di dalamnya, dan ada takdir yang kita ada andil di dalamnya. Yang pertama mungkin ketika kita dilahirkan sebagai seorang manusia lelaki atau perempuan, dilahirkan dari seorang ibu kita, oleh bapak kita, terus dilahirkan pada zaman ini, dilahirkan pada zaman dan lainnya, itu merupakan takdir yang kita tidak ada peran di dalamnya, Ustadz ya. Yang saya pahami, Ustadz ya. Dan kemudian, adapun takdir yang ada peran kita, misalnya ketika kita bercita-cita, apakah itu menjadi insinyur, apakah itu menjadi dokter, apakah itu menjadi ekonom, itu yang saya pahami ada takdir yang kita ada peran di dalamnya. Mohon nanti tolong dikoreksi perihal pemahaman saya ini. Terus pertanyaannya adalah terkait dengan sakit pandemik ya. Tentu ada usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar dari setiap kaum muslimin untuk berobat. Apakah itu di rumah sakit, apakah itu di dokter, apakah itu herbal yang tadi Ustaz sampaikan. Nah, terkait dengan takdir yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita mendudukan porsi ya, mendudukan permasalahan ketauhidan kita terkait dengan ikhtiar kita, bahwa bisa jadi dokter yang kita tuju lebih canggih yang di sana, lebih canggih yang di sini, yang tadi Ustaz sampaikan, pakai herbal lebih canggih, lebih sehat dan sebagainya, dan seterusnya gitu kan. Mohon Ustaz berikan penjelasan terkait dengan apa yang saya renungi lah gitu ya, kira-kira gitu. Syukran jazakallah Ustaz. Baik, bagus sekali Pak Roni, Masya Allah. Yang Pak Roni sampaikan ini semuanya ada pada wilayah kerja manusia, wilayah ikhtiar. Dalam kehidupan ini ada hal-hal yang controllable dan ada hal-hal yang uncontrollable. Ya, suatu yang bisa kita kendalikan dan suatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kehidupan Allah memberitahu bahwa banyak hal kamu tuh nggak bisa punya peran apapun. Allah ciptakan kamu dari keluarga ini, berasal dari bangsa ini, tempatnya di sini, lahirnya di sini, semua Allah yang atur semuanya dalam kehidupan. Tetapi ada hal-hal kamu sebagai manusia Allah muliakan dengan cara Allah beri kamu jalan ikhtiar. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kamu cari mana yang paling baik. Al-mu'min idza amila amalan atqan. Orang mukmin kalau melakukan perbuatan dia akan tekuni. Tapi tekunnya itu berdasarkan kemampuan. Sebab Allah Subhanahu wa taala jika menakdirkan sesuatu, perhatikan, Allah jika menakdirkan sesuatu, maka Allah memudahkan jalan-jalannya, memudahkan sebab-sebabnya. Jadi yang disampaikan Pak Roni tadi dalam kacamata manusia, tapi dalam kacamata Allah tidak. Dalam kacamata manusia, semua bergerak, hampir semua yang terjadi di muka bumi ini berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi sebab dulu baru akibat.
Tapi dalam ilmu Allah tidak. Akibat dulu baru sebab. Ya, karena Allah sudah menakdirkan sesuatu, Allah takdirkan pula sebab-sebabnya. Kita bercita-cita ingin jadi insinyur. Oh, kita kuliah. Karena itu kita kuliah di Fakultas Teknik. Karena saya kuliah di Fakultas Teknik, saya jadi insinyur. Dalam kacamata takdir manusia. Dalam kacamata Allah sebaliknya. Karena Allah sudah menetapkan kamu jadi insinyur, maka Allah tetapkan engkau kuliah di Fakultas Teknik. Karena Allah menakdirkan engkau jadi dokter, Allah mudahkan engkau untuk masuk di Fakultas Kedokteran. Itu takdir. Ya, sebab ilmu Allah meliputi segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang akan terjadi. Karena itulah seorang mukmin ketika melakukan sesuatu, ya, ketika Nabi berkata bahwa segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali sudah dicatat, tidak ada sesuatu yang dicatat kecuali bakal terjadi. Sahabat bertanya ke Nabi, kalau gitu kita nggak usah berusaha, ya Rasulullah. Jangan, karena segala sesuatu dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi Allah sudah tahu saya bakal masuk neraka atau saya bakal masuk surga, ya. Alhamdulillah masuk neraka, semoga masuk surga. Begitu juga bapak-bapak sekalian. Karena kita merasa yakin bahwa Allah sudah tetapkan saya di mana, udahlah ngapain saya beramal, ngapain saya sholat, ngapain saya melakukan amal saleh. Jangan, karena kita tidak tahu akhir kita di mana. Kita berhusnuzon kepada Allah. Allah sudah tetapkan saya di surga, maka saya sholat, maka saya mengajar, maka saya membaca Al-Quran, maka saya puasa, maka subhanallah. Karena Allah telah menakdirkan sesuatu, Allah memudahkan kita untuk memperoleh sesuatu itu. Jadi ini justru cara kita merawat prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lahirkan kita dalam keadaan muslim. Allah gerakkan hati kita untuk mendengar lebih banyak tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang hadisnya, tentang firmannya, tentang ini semua cara Allah Subhanahu wa taala insya Allah menyelamatkan kita dunia, menyelamatkan kita di akhirat. Jadi segala sesuatu yang bisa kita kontrol tadi dalam ilmu Allah, Allah udah tahu semuanya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz Tarik penyampaiannya. Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Ustadz ya. Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada lagi yang mau bertanya? Dari Pak Edi itu kali mungkin tuh dari Makassar. Masya Allah. Insyaallah. Pak Edi dari Makassar datang hadir tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Lanjut Pak Haji. Oh lanjut, Masya Allah. Sehat ya Pak Edi ya. Lanjut, tadi saya habis tahsin jadi agak nyusul tadi. Masya Allah. Masya Ya, Allah. Terima kasih. Masya Allah. Mas Rofi mungkin, Mas Eka. Pak Rofi. Nyimak dulu Mas Eka, Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Kalau nggak nanya itu berarti sangat paham atau nggak ada yang paham antara dua. Atau lapar bisa juga. Ini tadi Ustaz, Afwan Ustaz. Kalau ada pertanyaan, saya nanya deh. Masya Allah. Nah, sama dulu. Mohon maaf Pak Ustadz, bagaimana hukum sholat dengan syaf yang berjarak dalam kondisi darurat ini, gitu loh. Jadi jaraknya itu ada yang ada yang lurus-lurus, ada yang zigzag-zigzag gitu loh. Mungkin sesuai dengan keinginan masjid kali ya gitu. Apakah ada ada format yang oke, kita bisa berjarak, tapi jarak itu kan meluruskan shaf ya. Menurut saya meluruskan shaf. Tapi ada juga yang berjarak zigzag gitu. Jadi belakangnya juga kayak menutupi. Jadi kayak bangunan piramid gitu jadinya gitu. Silakan Ustaz. Baik, bagus sekali ya. Islam itu agama yang memiliki beberapa karakter. Apa itu karakter? Karakter artinya satu yang khas, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di antara karakter yang sangat menonjol dari Islam adalah Islam itu agama yang lentur, murunah. Artinya semua aturan-aturan di dalam Islam itu ada pengecualian. Wajib bagi kamu sholat berdiri, kecuali kalau tidak mampu. Wajib bagi kamu kalau datang Ramadan untuk berpuasa, kecuali dalam keadaan musafir. Wajib bagi kamu untuk begini, kecuali ada semua. Sebab apa? Sebab itulah karakteristik ajaran Islam. Wajib bagi kamu untuk merapatkan shaf. Tetapi ketika dalam kondisi tidak normal, dan dengan sangat meyakinkan para ahli pandemi menyebutkan jarak yang paling aman agar tidak terjadi
ya penularan begini, maka kita ambil itu. Jadi keluar dari kondisi normal, ya ada kondisi-kondisi darurat. Syaratnya apa kondisi darurat itu? Syaratnya adalah sesuai dengan kebutuhan paling minimalis. Darurat itu begitu. Ya, ad-darurah biqadariha. Kedaruratan itu mesti diambil sesuai dengan kadar yang paling kecilnya. Misal, kita nggak ada makanan lain, nggak bisa makan kecuali ada daging babi. Maka berarti kita boleh makan babi, tapi kadar minimalis, asal bisa bertahan hidup. Jangan mentang-mentang boleh bikin sate sekilo, bikin rawon, bikin apa, nggak boleh itu. Itu ya harus kadar minimalis. Mentang-mentang boleh berjarak, bikin satu masjid cuma 4 orang. Oh enggak, ya. Maka diaturlah begitu. Adapun teknisnya, mau dibikin zigzag, mau dibikin lurus, yang penting jaraknya aman. Berdasarkan pengumuman para ahli di bidang pandemologi atau ahli-ahli di bidang kesehatan yang mengatur tentang hal itu. Ya, namun kalau saya melihat, ya bukan hukum agama, bukan. Ya, lebih safe itu lurus semua. Sebab ya justru airborne atau droplet itu kan melebar begitu. Tapi kalau lurus lebih baik begitu. Dan kemudian kalau ada yang harus keluar darurat, maka tidak lebih mudah untuk dia keluar dari saf itu. Tapi wallahu alam, ini urusan dunia semua, teknis semua. Baik. Alhamdulillah, Ustaz. Bapak-bapak, Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Rini? Halo Mbak Rini. Pak Boy. Pak Boy, silakan Pak Boy. Saya pas dulu Mas Eka. Siap Mbak Rini. Saya Siap, pas Mbak Rini. dulu. Siap Mbak Rini. Saya lewat dulu Mas Eka. Baru gabung. Maaf. Saya kalau topiknya agak keluar sedikit boleh bertanya nggak? Silakan Glenn. Karena Ustadz kita ini wawasannya cukup luas sih Pak Boy. Masya Allah, enggak. Saya bertanya apa saja boleh, tapi saya juga boleh nggak jawab. Jadi saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Ya, saya paling senang bilang nggak bisa kalau orang nanya. Insya Allah. Siap. Waduh. Ini Pak Ustadz tanya satu lagi terkait putra saya Pak. Baik. Jadi putra saya ini kan sekolah untuk menjadi satu aparat negara Pak ya. Baik. Nah kemudian kita tahu bahwa negara kita ini kan bukan negara Islam lah Pak. Baik. Tentunya dia pada waktu dia saat menjadi aparat negara, apalagi dia di bagian penegakan hukum dan keamanan ya Pak ya. Ya. Dia kepalanya itu kan pemerintah Pak. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang buat saya sebagai seorang swasta ya Pak ya. Baik. Sedangkan putra justru menjadi seorang aparat, kadang-kadang menjadi dilema Pak ya. Kadang-kadang ketika ditugaskan kan apakah itu sesuai dengan syariat atau bagaimana itu tapi secara manusia dia memang seorang petugas gitu. Menurut Pak Ustadz tuh jadinya gimana Pak? Baik. Seperti itu Pak. Baik. Ya. Baik. Ini pertanyaan sensitif sekali ya. Semoga nggak ada yang nyusup ke Zoom kita. Aman Ustaz, insya Allah. Bapak Ibu, saya nggak takut dengan apapun, insya Allah, kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya akan jawab ya berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan. Pertama begini, hubbul watan, cinta kepada negara, itu bukan bagian dari keimanan. Sebab kalau kita melihat hadis-hadis tentang bagian-bagian keimanan, cabang-cabang keimanan, semuanya berkaitan dengan amal-amalan dan ketaatan. Sementara cinta tanah air dalam Islam sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada iman. Dia adalah fitrah manusia. Jauh lebih agung ini. Cinta tanah air itu bukan hanya bagian dari iman, tapi bagian dari fitrah manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya surat An-Nisa ayat 66 misalnya Allah berkata,
walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah menggandengkan cinta kepada diri sendiri dengan cinta kepada tanah air. Ego kita cinta diri kita ini sama seperti kita cinta tanah air. Kalau Bani Israel itu diwajibkan untuk bunuh diri mereka atau keluar dari negara mereka, mereka nggak mau. Kenapa? Karena cinta tanah air itu setara dengan cinta diri sendiri. Jadi jauh lebih agung lah. Ya, nggak usah lah Anda, ya artinya ini sesuatu yang fitrah. Nggak usah Anda teriak-teriak bilang saya Pancasila, saya Bhinneka, saya merah putih, saya nggak penting itu. Karena cinta tanah air itu insting, nggak ada yang membanggakan. Tapi yang membanggakan adalah bagaimana cara kita mengekspresikan cinta itu. Anda bilang merah putih, Anda bilang Bhinneka, Anda bilang Pancasila. Kalau sekiranya Anda korupsi, Anda begini, Anda mengkhianati umat, Anda mengkhianati bangsa ini, buat apa itu? Kalau bilang aku cinta Indonesia, aku cinta tanah air, itu satu yang fitrah manusia. Sama dengan lapar, fitrah manusia. Ya, ngantuk, fitrah manusia. Tetapi bagaimana kita kalau lapar? Tetap makannya nggak boleh cepet-cepet. Tetap tidak boleh maling. Harus dengan yang halal. Harus sesuatu yang baik. Harus sabar menunggunya masak dengan baik. Harus. Itu ekspresi. Jadi bukan cinta tanah air yang penting. Tapi bagaimana kita mengekspresikan cinta kepada tanah air. Yang lebih menarik. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah menggandengkan cinta tanah air itu dengan agama. Coba bayangkan. La yanhaakumullah ya anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah gak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari tanah air. Berarti ini agama dan tanah air ini sesuatu yang sama pentingnya dalam kehidupan manusia. Bagaimana menjadi aparat pemerintah? Gak apa-apa. Nabi Yusuf alaihissalam pegawai negeri, aparat pemerintah, hingga akhirnya menjadi raja di Mesir. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menghargai konsensus bersama sebagai satu anak bangsa, walaupun bangsa itu tidak Islam. Ketika Nabi berada di Mekah, jahiliyah, bukan berdasarkan hukum Islam. Tapi Nabi SAW menggunakan instrumen hukum jahiliyah untuk kepentingan dakwah. Waktu Nabi kembali dari Taif tahun ke-10, ya, sekitar bulan Juni tahun 620, itu Nabi SAW kembali ke Taif. Kenapa bisa terlindungi jiwanya? Karena ada undang-undang perlindungan atau Qanun al-Jiwar. Nabi menggunakan instrumen itu, meminta perlindungan kepada Mut'im bin Adi sehingga Nabi selamat bisa masuk Mekah. Artinya, kalau memang di satu negeri yang belum muslim, yang belum menggunakan hukum Islam, tapi itu konsensus bersama, selagi itu untuk kepentingan Islam, selagi itu tidak merugikan umat dan agama, kita bisa gunakan. Ada yang lebih menarik lagi. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, terjadi beberapa kali peperangan. Banyak dengan orang Quraisy, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Tapi ada tidak Nabi memerintahkan orang muslim yang masih di Mekah? Bukan semuanya hijrah. Ada nggak Nabi menggunakan orang muslim yang ada di Mekah untuk berkhianat bagi negara mereka? Kabar apa? Di Quraisy. Ya kalian bikin keonaran di Mekah itu biar mereka tidak konsentrasi ketika perang. Tidak. Mereka tidak ada andil sedikit pun berkhianat kepada Mekah. Karena mereka terikat oleh konsensus bersama sebagai warga Mekah. Walaupun mereka muslim. Gak apa-apa Pak, tenang ya. Gitu, nanti kenalin anaknya sama saya kalau udah sukses, insya Allah. Amin, amin Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Mahmudi? Halo, siapa nih? Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Nandi. Saya ada pertanyaan mengenai tadi lanjutan dari pertanyaan. Agak kencang suaranya Mbak, maaf. Ya, saya mau tanya bagaimana cara meyakinkan kerabat atau orang tua tentang tadi misalnya Ustadz kan bilang kalau agama Islam itu memudahkan kita dalam keadaan darurat. Nah, contoh misalnya tadi di masjid
itu sholatnya jadi berjarak. Nah nanti misalnya kita jadi kok di masjid ini seperti ini, di masjid ini kayak gini gitu. Jadi ada perbedaan pendapat antara kita sama orang tua seperti itu Pak. Ustadz, sorry. Nah itu gimana cara menyikapinya? Gimana cara meyakinkan orang tua gitu, Ustadz? Terima kasih. Baik. Dalam isyarat Al-Quran, seseorang menjadi lebih terbuka pikirannya kalau lebih banyak pengetahuan yang masuk. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa tingkatan. Itu bukan awal kalimat, bukan. Ada kalimat pembukanya dulu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, ya, yarfa'illahu alladhina amanu. Apabila dikatakan kepada kamu untuk kasih ruang bagi orang lain, orang mau masuk dalam satu majelis, maka berikan, ya, perluas tempat bagi orang lain, sehingga Allah juga memperluas kehidupanmu. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu punya sikap memberi ruang bagi pendapat orang lain, memberi ruang bagi perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berada pada tempat yang sama. Jadi kalau kita punya pendirian, kita punya pendapat, enggak apa-apa. Kalau memang ada alasan-alasan kita di situ. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghargai pendapat dan argumen orang lain juga, bahwa mereka juga punya cara pemahaman yang berbeda. Jadi enggak apa-apa kalau memang orang tua merasa bahwa enggak, menurut saya kalau cuma sholat 10 menit itu enggak apa-apa begitu, yang penting kita tetap ini. Kalau seandainya dia punya pendapat begitu enggak apa-apa, tapi dia tidak boleh pula, ya, memaksa orang lain untuk punya pemahaman yang sama dengan dia, enggak boleh. Ya, yang perlu kita ajarkan bukan kita maksa dia punya pendapat yang sama, bukan, tapi yang perlu kita ajarkan bagaimana tiap orang punya logika yang berbeda, cara memahami dalil yang berbeda, maka kita harus saling menghargai itu. Selagi tidak ada, ya, dalil yang kuat yang membantah pemahaman kita, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang sangat meyakinkan, maka kita tidak boleh bertahan. Walaupun hampir semua orang di tempat kita melakukan sesuatu, tapi kita tahu ada dalil yang sahih dari Nabi SAW, sesuatu itu menyelisihi sunnah, kita berpegang di situ. Kata Nabi, "Addu bin nawajid", gigit dengan gigi geraham, ya, artinya jangan sampai jatuh. Berat memang berpegang kepada sunnah pada hari-hari di mana orang-orang fitnah kehidupan ini, fitnah agama ini menjadi lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cara kita, dakwah kita ke orang tua juga harus baik, ya. Dan dakwah itu sifatnya tidak boleh instan. Nggak boleh kita pengen orang tua kita langsung berubah, nggak boleh, ya. Dakwah itu pelan-pelan. Yang penting kita menyampaikan. Ya, selain dakwah, bantulah dengan doa. Bantulah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Bahasa kepada orang tua ini dalam Al-Quran disebutkan wa qul lahuma qawlan karima. Perhatikan. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah sama Allah dan katakan kata-kata yang baik. Ada lagi qawlan ma'rufa, kata-kata yang baik. Tapi kalau ke orang tua, qawlan karima. Apa arti karim? Karim artinya dermawan. Dermawan itu apa? Dermawan itu memberi lebih banyak daripada semestinya. Jadi kalau kamu mau perkataanmu lebih didengar oleh orang tua, maka kamu harus memberi lebih banyak kepada kedua orang tuamu. Bersifat lebih dermawan kepada kedua orang tuamu. Berikan waktumu lebih banyak dari semestinya. Berikan materi lebih banyak dari semestinya. Berikan pikiran, berikan mereka ruang untuk merasa nyaman, berikan, ya, apa saja penghargaan yang lebih banyak dari sebelumnya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya dengan kata-kata yang penuh kedermawanan, ya. Jangan pelit memujinya, jangan pelit mengagungkannya, menghargainya, memberinya, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Gimana Mbak Dandi? Ya. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Barakallahu fikum. Mungkin kita segini dulu ya, Mas Eka, nggak apa-apa ya? Insya Allah. Saya besok jauh ke Bekasi, harus bangun
Cepat banget. Ya, sebelum jam 4 udah jalan. Baik. Mungkin bisa langsung disampaikan ringkasan dan sekaligus menutup doa kajian ini. Semoga kita juga diberikan pencerahan atau bisa kita amalkan kepada keluarga-keluarga kita. Baik. Ya, pertama, lakukan sebaik mungkin karena itu menunjukkan siapa dirimu dalam kehidupan. Tetapi kamu jangan mengandalkan usaha-usahamu, jangan mengandalkan karya-karyamu. Segala sesuatu itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ritual kita selama ini mungkin tidak membawa kedewasaan spiritual, tapi ketika diuji, ketika kita berada pada fase kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apapun selain tanpa Allah Subhanahu. Jika kita tanpa Allah Subhanahu wa taala, selain dengan bimbingan Allah, selain dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sebenarnya ya tingkat kehambaan kita berada pada posisi yang terbaik. Ya, mungkin ini pesan tauhid dari pandemi ini. Ya, kemudian kita akan tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit ini, berikan kesembuhan bagi yang sakit. Allah berikan kita keselamatan dunia akhirat, keselamatan di tengah keluarga kita, ya, aset kita, diri kita, Allah jaga kita, Allah tutup keburukan-keburukan kita, ya. Allah berikan keampunan bagi kita dan kedua orang tua kita. Ini isi doa kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Allahumma 'afina wal tuf bina wahfadna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin raw'atina wahfadna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bika an ughtala min tahtina. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu 'amman tasha. Allahumma fasrifhu 'anna wa 'an buyutina wa 'an ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa biladina ya Allah. Allahumma arhamil ibadi wal bilad. Allahumma arhamil ibadi wal bilad. Allahumma arhamil bilad wal ibad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah saya mohon maaf semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, terima kasih Pak Ustadz. Faris mungkin bisa live ini nggak apa-apa, silakan. Baik. Syukran semuanya. Baik. Assalamualaikum. Banyak terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah melewati